Gelas atau piring keramik polos kini bisa tampil dalam bentuk menarik. Perajin keramik di Bali mengkreasikan tampilan gelas dan juga piring dengan aksesoris pemanis lainnya. Terbuat dari keramik, aneka karakter hewan ini bisa menjadi aksesori untuk percantik perabot makan dan minum Anda. Bentuknya imut dengan warna natural dan detail yang nyata, menjadi ciri khas keramik buatan Tekuni Keramik. Berlokasi di Ketawal, Bali, disinilah Jessica sang pemilik sekaligus perajin setiap hari memproduksi aneka keramik. Untuk membuat keramik karakter kuda, bahan yang disiapkan antara lain tanah liat, slip, air, dan alat-alat pengukir. Langkah pertama, ambil sedikit clay, basahi sedikit dengan air, dan bentuk bagian tubuh kuda, lalu kepala. Tidak ada takaran yang pasti, semua dibuat menyesuaikan kebutuhan. Biasanya untuk menyatukan dua tanah liat ini kita memerlukan slip atau lem, yaitu terbuat dari tanah itu sendiri yang dicampur dengan air. Kita aplikasikan, lalu kita tempelkan. Nah, setelah kita mempunyai bentuk dasar badannya, kita akan membuat kaki dan tangannya. Kita ambil lagi sedikit clay. Setelah itu kita membuat mold di barang keramik mana yang kita mau tempelkan karakter tersebut. Ini hanya penyatuan sementara. Setelah itu untuk kuda kita buat rambutnya dulu. Setelah rambutnya kita akan bikin detail untuk rambut bagian depan kuda itu sendiri. Ini sangat kecil bikinnya, lalu bikin kupingnya. Untuk merekatkan kita selalu harus memakai lem dan baru ditempel. Dan ini untuk kupingnya. Kita juga bisa pakai alat untuk bikin detail di bagian kupingnya. Sudah, sekarang tahap pengeringan. Jika sudah kering, tubuh keramik bisa dilukis dan kembali dijemur selama 1 hari. Nah, setelah karakternya kering, lalu kita baru bisa dikasih detail-detail mata dan mewarnai rambutnya. Ini adalah pewarnaannya, lalu kita memerlukan kuas sama air. Pertama kita bikin matanya dulu. Sama blush pipinya. Oh, jangan lupa juga kalau kuda kan ada tapak kakinya, jadi kita kasih warna juga. Lalu setelah kita mendapat detail semua mata dan rambutnya, kita akan celup dengan pewarnaan glasir. Ini nantinya jadinya akan menjadi warna coklat muda. Kita aduk dulu glasirnya, karena glasir biasanya dia mengendap ke bawah. Kita celup pelan-pelan dipegang. Lalu kita biarin dia kering. Jadi proses selanjutnya adalah pembakaran. Pembakaran di dalam tungku itu kita pembakarannya biasanya sampai 1200 derajat. Itu biasanya memerlukan sekitar 10 jam. Nah, setelah pembakaran itu selesai, kita harus baru bisa bukanya itu sehari setelahnya, setelah menunggu dia agak rendah suhunya. Nah, ini hasil jadinya setelah kita pembakaran sampai 1200 derajat di sehari sebelumnya. Dia akan menjadi mengkilap karena dia mengandung silika dan pewarnaan lainnya. Sebelum membuka usahanya sendiri, Jessica pernah bekerja di salah satu produsen keramik ternama di Bali selama 5 tahun. Kecintaannya pada seni tanah liat ini mendorongnya untuk membuka studio sekaligus rumah produksi Tekuni Keramik.
Menyasar pasar milenial, pecinta keramik-keramiknya tidak hanya dari dalam negeri. Permintaan terus datang dari Australia. Setiap pengiriman keramik, Jessica akan mengemasnya dengan kardus khusus. Kini omset penjualan keramik bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dwita Meriani, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.